Gimana cara bangun akun sosial media dari nol sampai bisa punya penghasilan? Di video kali ini gue akan merefleksikan diri gue kalau seandainya gue harus balik lagi dari nol, uang gue semua diambil dulu, ya kayak banyak aja uangnya gitu kan. Network gue diambil, akun gue nol lagi, penghasilan gue nol lagi. Seperti yang lu tahu kalau lu udah ngikutin gue lama, gue ngasilin uang dari sosial media 100%. Gue nggak ada kerja kantoran, nggak ada freelancean, pokoknya gue dari akun gue yaitu Muda Cuma Sekali dan konten akademi saat ini. Ini yang akan gue lakukan kalau gue mulai lagi dari nol, tinggal disisain otak doang, dan gimana step by step gue ngebangun akun sampai bisa ngasilin uang. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Di video kali ini gue akan jabarin apa yang akan gue lakukan kalau gue mulai lagi dari nol. Tujuan gue bikin video ini adalah karena gue tahu banget banyak followers gue yang pengen jadi content creator, akhirnya jadi kreatorpreneur, ngasilin full time dari sosial media atau part time dari sosial media, biar lu bisa tidak tergantung sama kerja kantoran. Langsung aja kita mulai dari nomor 1, jadi kreator. Kalau misalnya gue mulai lagi dari nol, semuanya diambil semuanya dari gue, nggak ada lagi akun Muda Cuma Sekali, nggak ada bisnis gue, nggak ada network gue, dan lain-lainnya. Yang pertama kali gue pilih profesinya bukanlah freelancer, bukanlah bisnis, bukanlah trader, tapi yang pertama kali gue ambil adalah gue jadi content creator lagi. Kenapa? Karena di zaman ini, orang yang punya followers itu akan jauh lebih mudah untuk jadi freelancer, untuk jadi karyawan bahkan, atau untuk jadi pebisnis. Dengan jadi content creator, kita tuh punya satu hal yang susah banget diambil sama orang, yaitu adalah attention. Sama seperti kalau misalnya lu punya pengajian, lu punya ibu-ibu yang di komplek lu sering ngaji ke lu, akhirnya dia berinvestasi waktu sama lu, dan dia trust sama lu. Someday, lu pergi ke Tanah Abang, lu beli mukena-mukena yang lucu dan bagus dan enak, lu bisa lebih gampang nawarinnya kalau lu udah punya komunitas ibu-ibu pengajian dibandingin lu belum punya dan harus door to door ke rumah-rumah tetangga lu. Jadi yang pertama pasti gue bakalan jadi content creator dulu. Dan kalau misalnya dilihat dari modalnya apa? Dulu waktu tahun 2018, gue bikin konten itu modalnya memang harus kamera, dan gue pinjem kamera mantan pacar gue yang sekarang udah jadi istri gue. Tapi sekarang dengan lu punya handphone aja, ini mungkin ada yang bilang, oh ini lu mah iPhone 13 Pro jadi enak, gampang. No, sekarang handphone tuh udah oke banget. Selama lighting lu bagus, selama lu bisa pakai cahaya matahari di jam-jam yang bagus, lu bisa dapetin konten yang decent. Decent itu artinya cukup. Ditambah lagi di era sekarang, orang tuh udah nggak terlalu suka sama konten yang fabricated, yang bener-bener fokus editingnya keren banget dan lain-lainnya. Mereka akan lebih fokus kepada konten yang isinya tuh daging, yang bisa ngasih manfaat kepada mereka. Jadi karena alasan itu semua, nomor pertama yang gue lakukan adalah gue balik lagi jadi content creator. Modalnya minim, potensinya gede banget. Yang kedua, belajar ngomong di depan kamera. Karena gue udah memilih jadi content creator, yang pertama kali gue akan lakukan yang menjadi step kedua ini adalah gue biasain dulu ngomong di depan kamera seperti ini. Buat lu yang mikir bahwa lu tuh introvert, atau lu tuh nggak punya bakat, lu tuh pemalu, lu tuh socially awkward gitu-gitu, dan akhirnya lu berpikir bahwa gara-gara itu semua lu nggak bisa ngomong di depan kamera, lu salah guys. Lu salah. Ngomong di depan kamera ini adalah skill. Gue tahu banget kenapa lu tuh canggung ngomong di depan kamera. Rasanya kalau misalnya lu di depan kamera tuh kayak lu lagi todong pistol, terus kayak lu bingung mau ngomong apa. Terus misalnya lu udah ngerekam, lu play lagi tuh lu geli sama muka lu sendiri dan jijik ngedengerin suara lu. Gue akan jelasin kenapa. Kalau misalnya mengenai lu geli sama muka lu sendiri, itu adalah karena lu tuh nggak terbiasa ngelihat ada sosok lu atau orang lain yang menyerupai lu bergerak-gerak di luar diri lu. Coba lu gue tanya sekarang, kalau lu bercermin, itu kan diri lu juga, dan lu ngelihat diri lu, kenapa lu nggak malu saat bercermin? Jawabannya adalah karena cermin itu real time. Saat lu gerakin tangan kanan, ya tangan kanannya juga gerak. Kalau misalnya refleksi ya tangan kirinya ya. Tapi kalau misalnya di kamera, itu tuh kayak lu ngelihat ada alien yang bergerak-gerak tapi menyerupai gua. Itu tinggal dibiasain aja. Nanti gua kasih tahu tipsnya gimana caranya biar terbiasa. Yang kedua adalah, pada saat lu ngerekam seperti ini dan lu playback, lu ngerasa suara lu tuh cempreng banget dan najis banget. Betul nggak? Ceritain deh, apa yang lu rasain kalau misalnya lu nge-playback video rekaman lu. Sementara kalau misalnya kita ngomong seperti ini, kedengarannya tuh suara kita lebih ngebas, lebih bulat, dan lebih seksi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jawabannya adalah karena perbedaan penghantar suara. Kalau kita ngomong kayak gini nih, sekarang kayak gue lagi ngomong kayak gini nih, gue ngerasa suara gue tuh seksi banget. Halo sayang, kamu mau pergi kemana? Kayak gitu. Jawabannya adalah karena waktu kita ngomong sekarang, itu tuh ada penghantar suaranya, yaitu tulang rahang. Sehingga karena dia benda padat, suara lu tuh jadi kekompres atau keredam, sehingga suaranya lebih bulat. Sementara kalau misalnya lu ngomong kayak gini, pas gue playback nih video ini nih, suaranya akan lebih cempreng. Kenapa? Karena penghantar suaranya itu adalah udara kosong gitu. Alhasil suara lu jadi lebih cempreng. Nah, untuk mengatasi dua masalah ini, yang akan gue lakukan adalah gue ngevlog aja setiap hari. Gue ngevlog, gue angkat kamera gue ceritain aja hari ini mau ngapain. Pas pagi, pas malamnya gue akan ceritain hari ini gue ngapain aja. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri dulu ngomong di depan kamera dan ngeplay ulang video lu sehingga lu nggak jijik lagi, sehingga rasa jijik itu tuh sirna. Step
Step yang ketiga yaitu upload konten pertama. Pada saat udah nggak jijik lagi ngelihat playback lo dan udah nggak canggung lagi ngomong di depan kamera, yang akan gue lakukan adalah gue akan bikin konten pertama yang gue upload. Gue akan memilih tema edukasi atau inspirasi. Gue nggak akan sentuh entertain karena kalau misalnya entertain itu terlalu banyak selera yang berpengaruh di situ. Maksudnya selera tuh gini, kalau lu bikin konten entertain, kan ada aja orang yang nggak suka sama pembawaan lu, sama muka lu gitu. Kayak gue nggak ganteng, jadi kayak apa yang dijual gitu. Jokes gue juga jokes yang harus ada korbannya gue katain baru lucu gitu. Gue nggak bisa ngejokes kayak gini, stand up kayak gini. That's why gue akan stick to edukasi dan inspirasi. Kalau lu masuk ke dalam konten entertain, itu kemungkinan besar memang bisa langsung duos naiknya tinggi gila-gilaan. Tapi kemungkinannya kecil. Di sisi lain, kalau misalnya lu bahasnya konten edukasi dan inspirasi, itu kan semuanya objektif. Ilmunya ada. Tinggal sisanya pembawaan lu aja ngejelasinnya oke apa enggak. Orang nggak peduli sama muka lu jelek, muka lu ganteng kayak, body lu seksi kayak atau apa, nggak peduli. Karena itu objektif. Jadi gue akan milih ke edukasi. Di step ketiga ini gue akan bahas apapun yang gue mau lah, tentang kekayaan, tentang financial planning, tentang self development, let's say kayak gitu. Gue akan fokus yang penting upload dulu dan gue udah bikin konten dulu. Di step ketiga ini gue kasih batasan at least 10 konten. Mau niche-nya amburadul dulu asal-asalan, video pertama niche-nya A, video kedua topiknya B, topiknya C, sampai ke 10 nggak ada masalah. Yang penting upload dulu. Sehingga lu udah mulai ngerti dan udah mulai aware gimana caranya untuk upload, apa aja yang disetting dan lain-lainnya. Sehingga untuk step selanjutnya lu akan lebih lancar. Pertanyaannya adalah gue akan fokus kemana? Gue akan fokus ke TikTok dan Instagram Reels. Kenapa? Karena konten di TikTok itu bisa di mirror ke Instagram Reels. Alasannya karena lu cuman bikin konten sekali, tapi lu bisa upload di dua platform. Sehingga di IG ada konten dan di TikTok ada konten. Step yang keempat, analisa niche dan testing. Setelah gue udah upload 10 konten pertama, gue pasti akan analisa mana konten-konten gue yang memang direspon bagus, ada komennya dan lain-lain atau tidak, mana yang jelek. Seandainya ada konten gue yang di komen, let's say ada orang yang nanya tentang topik tersebut dulu sama gue, bertanya lah, let's say kalau misalnya gue ngomongin tentang uang, ada orang yang nanya, bang mendingan obligasi atau saham bang? Ada yang nanya kayak gitu, itu artinya udah sinyal bagus bahwa orang tuh tertarik sama pembahasan lo. Gue akan fokus ke situ, ngelihatnya dari komennya, dan gue akan lihat dari views mana yang paling meledak. Kalau misalnya memang udah ada yang viewsnya meledak, gue nggak akan pusingin tentang ego gue, idealisme gue, mau ngebahas topik tentang apa. Gue akan fokus ke konten yang memang diterima sama market. Karena inget, gue bikin konten ini tujuannya untuk hasilin cuan, bukan cuman ngasih makan ego gue. Setelah gue udah tahu, gue akan riset gila-gilaan dan belajar gila-gilaan di internet, beli buku dan lain-lain tentang topik yang gue pilih tersebut. Kenapa? Tujuannya adalah biar otak gue makin banyak isinya, sehingga variasi kontennya akan lebih banyak. Di step ini juga gue akan pikirin, kira-kira kalau konten gue topiknya tentang ini, brand-brand seperti apa aja yang akan endorse gue, dan produk-produk atau jasa-jasa apa aja yang bisa gue tawarin kepada followers gue. Karena ingat, nggak semua niche itu profitable. Ada niche-niche yang memang uangnya kecil. Kalau mau tahu niche-niche-nya apa yang profitable, lu bisa ikutan kelas gue kasih link di deskripsi. Dan di kelas itu juga gue akan ajarin gimana caranya lu bisa dapetin followers dengan cepat, dengan metode-metode yang sudah berhasil dibuktikan sama murid-murid. Kalau seandainya dari 10 konten tersebut nggak ada yang meledak, apa yang akan gue lakukan? Yang akan gue lakukan adalah gue akan ngeriset konten-konten yang topiknya lu tertarik dan ada sedikit ilmunya. Di TikTok, gue akan scroll-scroll. Gue akan cari topik tersebut, oh yang ini viewsnya bagus, yang ini likes-nya bagus, yang ini komennya bagus. Terus gue catat-catatin tuh konten-kontennya topiknya tentang apa aja. Dan gue lihat komen-komen dari audiensnya, mereka itu nanyanya hal-hal apa aja kepada si kreatornya. Gue catatin tuh pertanyaannya, topik kontennya dan lain-lain. Itu gue scroll terus. Akhirnya gue udah dapetin kan rincian dari pertanyaan dan topik-topik tersebut. Gue akan ngelakuin deep research atau gue riset lebih dalam lagi tentang ilmunya lewat Google. Gue akan cari, let's say misalnya cara mengatur uang untuk pasangan suami istri baru. Gue akan riset, gue akan cari di Google step by stepnya ya. Gue tulis cara mengatur keuangan pasangan baru. Gue akan lihat dari 5 artikel sampai 10 artikel tentang topik dan pembahasan tersebut. Dengan gue udah dapetin informasi dari 5 sampai 10 artikel tersebut, gue akan bikin rangkuman dulu dan gue bikinin versi gue. Kalau misalnya udah kayak gitu, lu tinggal lakuin ulang sama topik-topik yang ditanyain dan topik-topik lainnya yang lu lihat dari kreator tersebut. Setelah itu, gue akan langsung bikin kontennya. Gak usah edit repot-repot dulu, gue coba edit di TikTok dulu atau di IG Reels-nya dulu. Yang penting kita tes topik itu diterima sama market atau tidak. Step selanjutnya, gue akan kontak teman-teman gue untuk follow akun gue. Ini mungkin gak banyak diajarin, tapi ini gue lakukan dan ini works banget. Yang akan gue lakukan adalah setelah gue udah bikin minimal 10 konten lagi dari konten-konten yang udah gue riset dan niche-nya udah gue lakuin di step sebelumnya, gue akan urutin di WhatsApp gue kontak A sampai Z. Gue akan bikin template seperti ini di chat. Gue lagi bikin konten di TikTok tentang ini. Insya Allah kontennya edukatif dan lu bisa
bisa dapetin banyak manfaat di situ. Tolong banget dilihat kontennya dan please bantu gue untuk follow dan like kontennya ya. Terus gue akan ngeliat dari konteks A sampai Z, gue bagi jadi 5 hari. Let's say kayak A sampai E hari pertama, F sampai I hari keberapa, kayak gitu terus. Gue akan japri satu-satu temen gue panggil nih, misalnya Syafiq. Bro Syafiq, apa kabar bro? Baik, dia udah balas. Terus lu ngomong, boleh nggak gue minta tolong bro? Dia bakal nanya lagi, minta tolong apa bro? Baru lu copy paste template-nya. Jadi jangan lu belum sapa, lu langsung hantem template-nya tersebut di grup atau di japri tersebut, itu jatuhnya kayak nge-spam. Jadi lu sapa dulu, lu ajak ngobrol dikit dulu, baru kasih template-nya. Cara itu bisa ngebantu lu untuk dapetin 50-100 followers pertama, dan itu ngebantu algoritma untuk nge-boost lu dulu. Step selanjutnya adalah analisa dan buat konten yang lebih bagus. Di step ini waktunya untuk lu riset gila-gilaan konten dengan tipe editing seperti apa, pembahasan seperti apa, dan pembawaan seperti apa yang bagus dan diterima sama market. Selanjutnya, lu tinggal bikin konten dengan topik yang masih dalam satu lingkup tersebut dengan style yang sama, yang udah terbukti. Lu bikin konten terus-terusan. Saran gue adalah kalau udah sampai di titik ini, lu upload setiap hari. Jangan kasih kendor. Karena kapan lagi kita bisa dapetin publikasi gratis? Zaman belum ada sosial media itu nggak bisa, guys. Ingat, upload konten tiap hari bukan berarti bikin konten setiap hari. Lu bisa pakai sistem yang namanya stock content. Itu yang akan gue lakukan. Tapi kalau misalnya lu sibuk banget atau lu nggak bisa ngelakuin itu semua, lu bolehlah upload zigzag gitu. Hari ini upload, besok nggak upload. Hari ini upload, besok nggak upload. Hari ini upload, besok nggak upload. Itu masih oke lah, nggak ada masalah daripada nggak upload. Step selanjutnya adalah jemput bola. Kalau misalnya lu nungguin bola endorsan terus-menerus, ya kalau misalnya emang bagus, lu pasti bakalan dapet. Tapi kalau misalnya memang nggak dapet-dapet juga, ini yang akan gue lakukan. Jadi gue akan cari produk apa yang gue suka. Let's say kita bilang vape inilah. Ini vape-nya Oxfa. Gue suka banget sama vape-nya Oxfa karena powernya gede dan lain-lain lah kasarnya kayak gitu. Yang akan gue lakukan adalah gue bakalan bikin konten seolah-olah gue ini dapetin endorse untuk nge-review produk ini dengan karakter gue dan ada muka gue. Contohnya gini, lu pengen nge-vape dengan power yang gede sehingga rasa dan layernya itu keluar banget, gak cuman manis doang. Gue baru dapat kiriman namanya Oxfa Vape ini. Gue bikin tuh videonya, gue rekamin tuh dari sini, shoot, bikin bagus, zoom in, zoom outnya dan lain-lain. Gue bikin kayak seakan-akan gue dapetin endorse. Setelah udah jadi videonya, gue upload di feeds gue dan gue tag si Oxfa-nya dan gue DM. Halo manajemen Oxfa, aku Ogut, content creator, dan aku suka banget sama produknya Oxfa ini. Ini aku habis bikin konten review tentang produk Oxfa ini. Aku mau kasih ke kakak. Kakak boleh gunakan untuk ads atau konten apapun terserah kakak. Terus gue bilang, kalau misalnya menurut kakak ini bagus kontennya dan kakak tertarik untuk kerja sama-sama aku, please kabarin aku ya kayak. Nextnya kita bisa barter value dulu atau kita udah bisa masuk red card. Lu bikin produk-produk yang lu suka aja, nggak usah mikir dibayar dulu. Sampai nanti kalau misalnya ada orang yang mau endorse dan cuma tukeran value doang atau tukeran produk doang, lu bikin konten, terima aja dulu. Lu kasih batas 10 brand yang mau tukeran value sama lu dulu. Gue juga akan consider brand yang ngasih gue produk dan gue masukin keranjang kuning dan dapetin komisi dari situ. Gue akan batasin 10 brand di situ. Di sini artinya lu udah dapetin traction dan dimana brand udah mulai tertarik sama lu. Dan strategi jemput bola ini gak banyak orang yang ngelakuin karena mungkin malu. Tapi kalau misalnya dilakuin, insya Allah ada aja yang closing. Setelah udah bisa dapetin endorsement pertama, dapat brand pertama, baru lalu pikir nextnya apa lagi? Bisa jualan produk ke followers, bisa terima brand lagi, bisa diundang jadi speaker dan lain-lainnya. Lu tinggal terima opportunity yang masuk ke lo. Insya Allah ini tips udah terbukti sama banyak orang di kelas gua. Selamat mencoba.